Swati Hotu Namo Buddhaya. Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 8 semester 1 bab 1 masa membabarkan Dhamma tahun ke-5 sampai dengan tahun ke-9. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita bersikap anjali dan menjamkan mata untuk berdoa sebelum belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tetapi untuk mengikis kebodohanku dan menambah pengetahuanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tahun ke-5, 584 sebelum Masehi. Pada tahun ke-5 ini, Buddha menghabiskan musim hujan atau wasa di Balairung Puncak di dekat Vesali. Peristiwa-peristiwa utama yang terjadi pada tahun ke-5 ini adalah: yang pertama, wafatnya Raja Suddhodana yang merupakan ayah dari Sang Buddha. Yang kedua, Buddha mengizinkan Ratu Mahapajapati Gotami bersama ke-500 wanita untuk menjadi bhikkhuni. Yang ketiga, mendirikan Sangga Bhikkhuni yang diketuai oleh Mahapajapati Gotami. Yang keempat, membabarkan khotbah penyaluran dana Dakina Vibhanga Sutta. Di dalam Dakina Vibhanga Sutta, Buddha juga mengajarkan bahwa sesuatu yang dipersembahkan haruslah dari hasil kerja yang benar, mempersembahkannya dengan batin yang jernih dan keyakinan yang teguh akan karma dan buahnya. Persembahan yang seperti ini disebut sebagai persembahan yang telah dimurnikan oleh pemberi. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka pemberi telah menanam benih karma baik yang berkualitas. Dia tidak perlu khawatir apakah persembahannya nanti akan berbuah ataukah tidak, karena setiap persembahan pasti akan membuahkan hasil berupa usia panjang, kecantikan, kebahagiaan, dan kekuatan. Tidak ada persembahan yang sia-sia, meskipun yang dipersembahkan adalah benda yang tidak berguna buat penerima sekalipun. Di dalam setiap persembahan, yang terpenting adalah bagaimana kita mempersembahkannya, bukan apa yang kita persembahkan. Selanjutnya, tahun ke-6, 583 sebelum Masehi. Pada tahun ke-6, Buddha melaksanakan wasa di Bukit Mankula di dekat Kosambi, Wamsa. Peristiwa yang terjadi pada tahun ke-6 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ratu Pema dari Magadha menjadi bhikkhuni dan kemudian ditunjuk sebagai salah satu dari kedua siswi bhikkhuni utama bersama dengan Uppalawana dari Sawati. Yang kedua, Buddha melarang mempertunjukkan mukjizat demi keuntungan pribadi dan harga diri mereka sendiri. Yang ketiga, Buddha melakukan mukjizat ganda. Tahun ke-7, 582 sebelum Masehi. Pada musim hujan, Buddha berdiam di surga tingkat kedua Tawatimsa
Peristiwa utama yang terjadi adalah Buddha berkunjung ke surga Tawatimsa untuk memberikan khotbah Abhidhamma kepada Ratu Mahamaya, ibunya, dan para dewa yang lain. Di surga ini, Ratu Mahamaya terlahir kembali sebagai Raja Dewa Santusita. Pada akhir khotbah ini, Ratu Mahamaya mencapai kesucian Sotapanna dan 800 juta dewa mencapai kesucian Arahat. Buddha melakukan mukjizat saat khotbah di surga Tawatimsa. Selain itu, pada tahun ke-7 ini terjadi peristiwa mengejutkan. Cinca Manawika dari Sawati menfitnah Buddha di wihara Jetavana. Cinca pura-pura hamil dengan membalut kayu sedemikian rupa yang dibalutkan di perutnya seolah-olah hamil. Ia memfitnah Buddha di depan para siswanya bahwa Buddhalah yang telah menghamili dirinya. 4 dewa Saka tidak terima atas perlakuan Cinca. 4 dewa Saka menjelma menjadi 4 ekor tikus dan menggigit tali di perutnya. Kejahatan Cinca terbongkar. Kayu di perutnya terlepas. Ia malu dan segera berlari. Akhirnya ia mati ditelan bumi dan masuk neraka Awici. Selanjutnya, tahun ke-8 581 sebelum Masehi. Pada musim hujan, Buddha berdiam di hutan Besakala di dekat Sumsumaragiri. Pada peristiwa ini, Pangeran Bodhi atau Bodhi Raja Kumara mengundang Buddha ke Kokanada, istana barunya, untuk menerima dana makanan, dan Buddha membabarkan khotbah kepada Bodhi Raja Kumara yang dikenal dengan Bodhi Raja Kumara Sutta. Tahun ke-9, 580 sebelum Masehi. Pada musim hujan, Buddha berdiam di wihara Kosita di Kosambi, Wangsa. Peristiwa utama yang terjadi pada tahun ke-9 adalah Magandia membalas dendam karena Buddha menolaknya sebagai istrinya. Peristiwa utama lainnya pada tahun ini juga terjadi sengketa di antara para biku di Kosambi. Demikianlah tadi uraian materi tentang masa membabarkan Dhamma tahun ke-5 sampai tahun ke-9. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Marilah kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan berdoa. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva Mahasatwa. Terima kasih kepada semua orang yang telah membimbingku belajar pada hari ini. Semoga semua kebajikan membuahkan kesehatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.